Salatiga. Selamat sore Bu Imelda, bisa ceritakan Bu sejarah singkat tentang IDS itu? Sore Pak Suhendra. IDS itu berdirinya kan tanggal 8 Desember 2023 lalu. Lalu IDS itu fokusnya pada saat ini di sublimasi dan grafik. Sublimasi dan Grafik. Apakah itu akan ada portfolio lain setelah ini? Ya, nanti yang akan kasih tahu adalah IDS News. Tapi yang pasti kita tidak bisa stop berkarya. Berkarya dalam arti kita hanya menjual pada satu segmentasi atau dua segmentasi aja. Segala sesuatu pasti berprogressing, pasti. Tetapi dalam 1 tahun ini kita hanya fokus ke 2 bidang segmentasi produk itu. 2 bidang saja. Tahun ini, khususnya semester ini. Saya clarify ya semester ini. Lalu kenapa IDS itu ada kata-kata collaboration, gitu ya. Seperti yang saya jelaskan ke beberapa banyak teman-teman media, bahwa Indonesia ini marketnya terlalu besar. Tidak akan ada satu brand pun bisa menguasai market Indonesia sendiri. Tidak akan ada satu perusahaan pun yang bisa menguasai market Indonesia dari hulu ke hilir. Karena Indonesia itu secara distribusi areanya itu sangat-sangat butuh effort, ya, dan sangat-sangat luas sekali jangkauannya. Kembali agak sedikit back kepada eranya Pak Jokowi sekarang, makanya jalur Indonesia soal distribusi dibuka. Kenapa? Supaya banyak daerah itu berkembang. Kalau daerah itu berkembang, setidaknya saluran distribusi itu bisa lebih merata ke bawah. Dan collaboration itu IDS akan melakukan collab dengan banyak pihak. Misalkan IDS akan partnership dengan reseller lokal. Why not? Gitu. Atau dengan brand ambassador lokal yang dia bisa bilang kepada IDS bahwa dia menguasai area itu, ya, dan dia akan jalanin produk-produk yang IDS di wilayah itu. Jadi kalau misalnya itu bisa, why not? IDS nggak kasih. Karena nggak mungkin. Apakah barangnya IDS itu harus sampai Papua, misalnya? Berapa sumber daya manusia yang harus diinvest? Berapa biaya yang harus diinvest? Kenapa nggak kita collab sama lokal punya? Ya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa ada barang yang di-carry oleh IDS? Contoh, misalnya barangnya Kundo. Ya, saya langsung pada itu Pak. Misalnya, kenapa IDS itu carry barangnya Kundo? Saya bilang IDS itu akan eksklusif pegang barangnya Kundo ke depan dan Yinstar. True, Gading Murni sebagai importer melalui Pak Arwan Sunardi. Lalu apakah IDS akan dikasih barang lain oleh perusahaan lain yang sole agent di Indonesia, tapi ternyata barangnya itu nggak jalan? Ya nggak apa-apa, let's discuss, gitu. Atau misalnya dia akan kasih barang ini untuk wilayah mana dan IDS akan spread out untuk wilayah mana? Ya mengapa nggak juga? Itu 2. Yang ketiga, kita ini tinggalkan di Asia, ya. At the end, orang tuh bisnis dan membeli sesuatu produk dan kerjasama itu kadang-kadang cocok-cocokan, ya kan? Padahal barangnya sama, tapi yang jual A dan B. Tapi customer itu misalnya cocoknya sama si A. Kenapa juga nggak IDS melakukan itu? Tapi the whole services terhadap customer itu, terhadap brand itu, IDS akan tanggung jawab. Bukannya akan lepas tangan. Jadi itulah yang disebut the power of collaboration. Suka juga ada pertanyaan gini nih Pak, ya, dari teman-teman media. Apakah IDS itu memang menguasain sebegitu banyak ke Indonesia punya market, gitu kan? Saya harus bilang no. Kita kerja di mana dan kita berusaha dan berkarya di mana memang kita bisa. Kalau memang itu belum bisa, kita kan nggak bisa paksa, gitu. Lalu teman-teman juga ada bertanya,
Berarti brandnya apa lagi? Oh iya, abis ini akan ada brand lain. Jadi setelah ini akan ada event lain. Dan kenapa sih IDS tidak melakukan event di GPP kemarin? Menurut kami itu kita tuh masih terlalu baby, ya. Dan di GPP itu semua perusahaan yang sudah established di sana, gitu loh Pak. Jadi kami juga mengerti kekurangannya kami juga. That's why kita buat event yang berbeda dari GPPE. Jadi hanya ada di Bandung. Dan kenapa di Bandung? Ya karena kita mau fokus di sublimation wilayah ini. Sublimation. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi. Setelah ini mau kemana gitu? Sublimasinya mau kemana? Sublimasi itu ya printer dan turunannya, gitu Pak. Grafik ya printer dan turunannya. Dan kenapa harus di sublimasi dan grafik dulu misalnya yang harus difokuskan? Karena kami juga menyadari, khususnya saya menyadari nih Pak, tim saya ini banyak berangkat dari industri ini yang sekarang ada. Kalau kita mau melakukan sesuatu Pak, kita harus melakukan sesuatu yang kita bisa dulu kan. Ya, tapi bukan berarti kita nggak punya mimpi lain. Kita punya mimpi lain. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak, apakah IDS ini ada bisnis unit lain? Itu dia. Of course Ya. Pasti, gitu loh. Tapi balik lagi segala sesuatu informasi saya serahkan ke tim Markom di IDS News saja, sehingga teman-teman media juga bisa ke-update lah di sana. Sekilas itu sih Pak infonya. Ya, terus tadi pertanyaannya, why IDS? Kenapa nggak ada printnya? Nah, terus kemudian what the difference? Apa beda dengan yang lain? Oke, why IDS? Karena di dunia ini dan saya pribadi berangkat dari orang yang dari imaging, ya. Berarti everything yang berbau image, ya. Not only print. Gitu, ya. Dan karena background saya secara profesional itu 25 tahun, 28 tahun itu bergerak di bidang yang sama. Jadi saya melihat parameternya kiri kanan. Bahwa ini sebetulnya ada portfolio yang bisa align bareng. Jadi namanya disebut image. Segala sesuatu yang imaging. Kira-kira itu Pak. Ya. Lalu pertanyaan kedua tadi what is the difference gitu kan. Balik lagi, kita itu servicesnya itu akan gini, bahasanya gimana ya, nanti dipotong ya. Saya belajar services ini sesuatu yang gak gampang, tetapi kita mau berusaha. Benchmarkingnya adalah services, bukan cuma selling. Produk satu dan satu bisa beda tipis kan Pak. Ada masing-masing produk itu punya lebih punya kurang. Nggak ada yang namanya produk sempurna tuh, nggak ada. Manusia aja nggak ada yang sempurna kan Pak, ya kan. Tetapi yang membedakan adalah how kita react terhadap customer kita ketika ada problem. Problem itu kan nggak cuma masalah teknikal Pak. Problem itu kan banyak. Logistik, delivery, supply chain, dan lain-lain. Terus orang akan bilang gini Pak, apakah IDS bisa cover the whole semua problem itu? No. Tapi saya kan bilang sama Bapak, 1, collaboration, 2, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Prosesnya itu yang harus dibentuk. Seperti kan tadi saya bilang Pak, kereta api Pak, orang nggak ada yang jual relnya kan Pak, orang yang jual kereta apinya, lokomotifnya gitu ya Pak ya, badannya kan. Jadi IDS itu ngebentuk sistemnya itu seperti rel kereta. Mungkin orang nggak ngelihat fundamentalnya apa sistem proses di sananya, tapi semua yang berhubungan dengan services itu kita mau tampil lebih baik. Pasti masih ada cacat, pasti, tapi kita akan jadikan itu sebagai koreksi. Jadi kalau banyak organisasi menitik beratkan pada selling itu sendiri, IDS itu menitik beratkan salah satunya adalah pada services. Sekarang bicara market, momen sasaran market mana nih? Oke, karena kami menyadari
dengan rendah hati juga kami menyadari bahwa tim kami itu mempunyai style yang berbeda, Pak. Kita nggak bisa serve semua level piramida kebutuhan ekonomi. Ada A, ada B, ada C. Itu nggak mungkin kita serve semua. Karena kita menyadari kekuatan dan kelemahan kita hanya akan fokus on di AB segmen aja, gitu. Mungkin kita akan mulai dari B segmen. Karena secara piramida kan AB itu lebih sedikit sebetulnya jumlahnya daripada C, betul kan? Tetapi dan itu challenges-nya juga akan berbeda juga antara AB dan C. Jadi kita hanya menyusur segmen itu dua, Pak. Fokus itu. Oke, Pak. Segala sesuatu informasi produk Pak Suhendra itu bisa menghubungi kami di sosial media kami, di IG, Facebook, di ID Solusi, websitenya idsolusi.co.id. Oke, Thank you, Pak. Sampai ketemu lagi. Bye.